Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Kotronada dari Prodi Matematika Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil laporan saya yang berjudul Kepeminatan Masyarakat Terhadap Channel YouTube Indonesia Berdasarkan Banyak Viewers. Yang kita bahas ada metode penelitian. 1. Populasi dan sampel. Populasi dalam survei ini adalah channel YouTube Indonesia, sedangkan sampel yang diambil dilakukan secara acak pada YouTube Indonesia yang berjumlah 30 channel. Kedua, ada waktu dan tempat pelaksanaan. Penelitian dilakukan pada tanggal 8 sampai 21 Juli 2020, tempat pelaksanaan di rumah. Yang ketiga, ada teknik pengumpulan data. Proses pengumpulan data dalam proses ini dilakukan dengan metode observasi dan teknik sampling. Metode observasi merupakan cara pengumpulan data survei dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang disurvei. Sedangkan teknik sampling yang peneliti gunakan untuk mengambil sampel adalah sistem random sampling atau sederhana, karena pengambilan sampel anggota populasi ini dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Kemudian yang terakhir ada cara pengambilan data. Cara pengambilan data dari survei ini dilakukan dengan cara observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan pada channel YouTube Indonesia yang dikelompokkan menjadi 6 kategori, yaitu 1. Channel makanan atau masakan, kedua hiburan, ketiga kesehatan atau kecantikan, keempat musik, kelima berita, dan terakhir tips-tips atau kekreatifan. Kemudian dari masing-masing kategori tersebut, peneliti mengambil 5 sampel. Setelah melakukan pengamatan, peneliti mencatat viewers konten YouTube pada channel YouTube yang diteliti pada durasi 10 menit setelah penayangan. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Di sini disajikan hasil data survei berbentuk tabel. Ini channel YouTube makanan atau masakan. Yang pertama ada Sobat Dapur. Pada durasi 10 menit, viewersnya 658. Kemudian Puguh Kristanto Kitchen pada durasi 10, viewersnya 1404. Kemudian Tan Boykun pada durasi 10 menit, viewersnya 24.000. Kemudian Next Carlos pada durasi 10 menit, viewersnya 16.000. Kemudian channel YouTube Magdalena pada durasi 10 menit, viewersnya 8.816. Totalnya ada 50.878. Kemudian channel YouTube hiburan. Di sini ada Trans Entertainment pada durasi 10 menit, viewersnya 24.000. Kemudian Korea Reomit pada durasi 10 menit, viewersnya 9.573. Kemudian Nesi Jutge pada durasi 10 menit, viewersnya 9.672. Selanjutnya Sule Channel yang durasi 10 menit, viewersnya 10.000. Kemudian Deddy Kobuzer dalam durasi 10 menit, viewersnya 5.994. Total viewersnya adalah 59.239. Ada channel YouTube kesehatan. Channel YouTube yang disurvei ada Clarice Hayes, kemudian Dr. Cindy, yang ketiga SKWD Fitness, yang keempat Lifestyle One, dan yang kelima ada Saddam Ismail. Total viewersnya ada 3.291. Kemudian channel YouTube musik, yang ada channel YouTube yang disurvei. Yang pertama Reza Darmawansa, kedua Putih Abu-Abu, ketiga Tiffany Afifa, keempat Nagaswara Office, yang kelima Mub Musik Channel. Totalnya ada 12.135. Kemudian channel YouTube berita. Di sini ada CNN Indonesia. Terus kedua TV One News, ketiga Metro TV News, keempat Kompas TV, yang kelima Tribun News.
totalnya ada 1819. Kemudian channel YouTube tips-tips atau kekreatifan. Di sini ada kerajinan 5 menit, kemudian jalan tikus, yang ketiga ada pedang tutorial, yang keempat ada Trum Indonesia, yang kelima sisi terang. Dengan total viewersnya ada 16.080. Sajikan diagram hasil survei. Yang pertama ada makanan atau masakan dengan viewers 50.878. Kemudian ada hiburan dengan viewers 59.239. Kemudian ada channel kesehatan dengan total viewers ada 3.291. Kemudian musik dengan total viewers 12.135. Kemudian berita totalnya ada 1.819. Kemudian tips-tips atau kekreatifan ada 16.086. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kepeminatan masyarakat terhadap channel YouTube Indonesia berdasarkan banyak viewers adalah kategori hiburan memiliki peminat yang paling tinggi. Urutan kedua adalah kategori makanan atau masakan. Urutan ketiga adalah tips-tips atau kekreatifan. Urutan keempat adalah kategori musik. Urutan kelima adalah kategori kesehatan. Dan peminat yang terendah adalah kategori. Bahasan selanjutnya adalah peluang suksesnya kategori makanan atau masakan terhadap kategori hiburan. Di sini saya sajikan bentuk tabel antara perbandingan channel YouTube hiburan dan channel YouTube makanan atau masakan. Saya urutkan dari viewers paling tinggi. Data tadi diperoleh banyak anggota dalam ruang sampel ada 5. Kemudian sukses channel makanan atau masakan ada 2. Sukses channel hiburan ada 4. Sama-sama sukses ada 1. Peluang channel makanan atau masakan adalah NA per PS, di mana NA sukses channel makanan atau masakan, terus PS-nya adalah banyak anggota dalam rang sampel, yaitu 2/5. Terus dikurangi 1/5 karena ada kejadian A yang sama dengan kejadian B sebanyak 1. Jadi peluang suksesnya channel YouTube Indonesia kategori makanan atau masakan terhadap channel hiburan adalah 0,2. Kemudian kesimpulan dari kegiatan survei mengenai kepeminatan masyarakat terhadap channel YouTube Indonesia berdasarkan banyak viewers adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepeminatan masyarakat terhadap channel YouTube Indonesia berdasarkan banyak viewers adalah kategori hiburan yang memiliki peminat yang paling tinggi. Urutan kedua adalah kategori makanan atau masakan. Urutan ketiga adalah kategori tips-tips atau kekreatifan. Urutan keempat ada kategori musik. Urutan kelima ada kategori kesehatan. Urutan keenam yang memiliki peminat paling rendah adalah kategori berita. Kemudian peluang suksesnya channel YouTube Indonesia kategori makanan atau masakan terhadap kategori hiburan adalah 0,2. Sekian laporan hasil survei yang saya berikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.